Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Ladang. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama Mirsa. Di mana seorang tukang kayu yang dikeroyok satu partai oleh ribuan kadernya yang katanya ngaku sangat besar, difitnah pakai gaya apa saja, ternyata itu masih belum bisa menaklukkan si tukang kayu tersebut, Mirsa. Tahu nggak kalian? Dulu musuh besar Rocky Gerung itu partai apa? PDIP kan? Bahkan tidak jarang Mirsa, dulu ya Rocky Gerung itu selalu dilaporkan oleh kader PDIP ke pihak yang berwenang. Sering kali. Namun hari ini apa yang terjadi? PDIP itu malah mengundang Rocky Gerung. Yang awalnya itu berseberangan dan sekarang PDIP itu malah mengundang Rocky Gerung Mirsa di kantornya. Apa maksudnya? Ya bagi saya itu untuk menyatukan kekuatannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi Mirsa. Ajukan itu sebagai dalil tuh. Nggak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina Presiden. Loh, Presiden bukan orang, Presiden itu fungsi jabatan. Sumpah ini sangat menjijikan sekali saya melihatnya. Nah kemudian mengenai pagar yang viral ya soal pagar laut, walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, tetap saja oleh Partai Banteng dan para sekutunya si anak abah itu malah di framing seolah-olah itu hasil instruksi Pak Jokowi Mirsa. Dan katanya untung ada Pak Prabowo yang membongkar kedok tersebut, kata anak abah dan kata si anak banteng. Nah logikanya ini di mana ya? Logika si anak banteng dan anak abah ini di mana? Justru Pak Jokowi tidak mendukung partainya sendiri, tidak mendukung Ganjar dan tidak mendukung Anies karena Jokowi itu tahu cuma Prabowo yang bisa melanjutkan dan membongkar para penggerus kekayaan alam kita di Republik ini. Sudahlah ya, Prabowo itu Jokowi dan Jokowi itu Prabowo Mirza. Bukan Prabowo membongkar gedok Pak Jokowi, tapi Jokowi pilih Prabowo ya memang untuk membongkar itu semua. Logikanya ini jangan membolak-balikan fakta. Coba kita lihat terlebih dahulu Mirza. Iya banyak hal lah. Ini Pak Jokowi ini kan orang pintar Pak. Jadi siapa bilang Pak Jokowi itu begini beguna enggak? Ini orang nomor satu di Republik, ya kan? Dari sekian ratus juta penduduk dia terpilih menjadi presiden, ini kan bukan hal yang gampang, ya kan? Nah terus kedua juga saya melihat bahwa dia ingin melihat sosok presiden pengganti beliau itu adalah sosok yang tegas, yang tidak bisa diatur siapa-siapa, yang berdiri sendiri untuk negara, cinta rakyat. Bagaimana dia mencintai rakyat Indonesia, membangun Indonesia, ya kan? Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya dan berharap ya kan sampai dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Itu halu. Kenapa halu? Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi, tetapi saat itu ya popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia. Ya, main belakang, main caranya masing-masing, sehingga Pak Jokowi hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. Kalau pagar laut ini kan buset kena semua itu, Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini melalui Pak Prabowo lah ya, kasus-kasus ini bisa dibongkar semua ya. Jadi memang keberlanjutan ini adalah ya salah satu bagian kerjanya, programnya adalah bersih-bersih seperti ini. Di Kementerian Pertanian kita lihat permainan pupuk. Ini lagi dibersihin semua.
Ya Pak Jokowi tinggal ngasih tahu. Pak Prabowo juga udah tahu. Gitu loh. Mana aja yang harus dibersihin. Yang waktu di era Pak Jokowi nggak bisa dibersihin karena Pak Jokowi juga tersandera oleh mereka, oleh oligarki. Nah, sekaranglah saatnya melalui Pak Prabowo yang memiliki kemampuan ya, memiliki independensi yang lebih tinggi, itu akan mampu. Pelan-pelan akan dihabisin, dipretelin. Bapak Hatta. Pertemuan siang hari ini dengan Pak Jokowi. Yang pertama, saya berserta putra saya, Pak Rasid Rajasa, soan silaturahmi kepada sahabat lama saya, Presiden Republik Indonesia ke-7. Sudah lama tidak berjumpa, dan sekaligus juga kami mengundang beliau dan ibu untuk hadir pada resepsi pernikahan putra kami Rasid yang akan dilaksanakan nanti tanggal 1 Februari 2025. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya menyaksikan sendiri tadi itu bagaimana sholat Jumat bersama-sama, ya, luar biasa masyarakat kita. Jadi saya melihat Bapak Presiden Jokowi tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti menyapa masyarakat. Saya bersyukur tadi berdiskusi bersilaturahim, Bapak berkenan untuk menghadiri acara pernikahan putra kami Rasid nanti di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita bicara-bicara yang lain. Gitu. Rencananya kapan itu Pak? Ya, Pernikahan rencananya kapan? tanggal 1 Februari 2025. Jakarta. Ya, sebetulnya Bapak Presiden akan ke luar negeri. Ya tadi saya bilang Pak kalau bisa digeser-geser dikit lah. Kalau pembicaraan yang lain tadi apakah juga soal kondisi terkini? Soal tadi Pak ada mengatakan bahwa ada pembicaraan lain, isu-isu terkini. Ya, isu-isu politik, isu-isu ekonomi saya kira juga kita bicarakan. Tapi yang paling inti adalah pernikahan Mas Rasid Rajasa nanti pada hari Sabtu minggu depan. Udah? Yang lain? Satu lagi, satu aja. Terakhir isu bakar laut itu kan bakar laut, masuk soal bakar laut kita kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Pak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Terima kasih Pak. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat
bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, Ya. puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Ya. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Iya. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya, 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu. Tapi realita kan. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan isu pagar laut yang viral hari ini di Tangerang ya kalau nggak salah. Walaupun ya kita di framing di media sosial seolah-olah informasi yang ada di YouTube ya kan, di Twitter dan di Instagram dan lain sebagainya, di media-media yang lain, walaupun itu tuduhannya itu layangannya kepada Pak Jokowi, ya kita jangan gampang percaya ya. Untuk para pemirsa ya, jangan gampang percaya. Itu memang bagian dari cara lawan politik Pak Jokowi untuk menjatuhkan elektabilitas atau popularitas Pak Jokowi. Yang katanya Pak Prabowo itu membongkar gedok temannya sendiri yaitu Pak Jokowi, itu tidak benar sekali, dan malah Jokowi itu mendukung Pak Prabowo ya, tidak mendukung partainya sendiri, tidak mendukung si Ganjar dan tidak mendukung si Anies, si anak abah yang ngaku pintar ya kan, yang ngaku paling cerdas di dunia. Ya memang itu tujuannya Pak Jokowi pemirsa. Ya cuma hanya Pak Prabowo mungkin yang ada di pikiran Pak Jokowi yang bisa membongkar semua kedok-kedok yang memang sering terjadi dan yang sudah terjadi di Republik ini. Ya kalau Pak Jokowi sendiri kan ya karena cuma hanya Pak Jokowi itu bukan ketum partai dan tidak punya backup yang kuat katakanlah, walaupun RI ya kan. Walaupun RI itu kan tidak bisa sewenang-wenang pemirsa. Nah justru Pak Prabowo sekarang sudah punya kekuatan partai koalisi yang sudah mumpuni, tidak seperti masanya Pak Jokowi. Ya akhirnya tujuan Pak Jokowi dan memang harapan Pak Jokowi memilih Pak Prabowo ya tercapai pemirsa. Dan ini hasil dari kerjasama Pak Jokowi dan Pak Prabowo pemirsa, yang mana saling menguatkan, yang mana saling mengkonfirmasi apa yang sudah terjadi pada Republik ini sebelum-sebelumnya. Ya dulu karena kan Pak Jokowi itu memang tidak didukung oleh partai penuh dan tidak beliau menjadi ketum dari partai tersebut pemirsa. Dan Pak Prabowo itu kan memang ketum dari partai Gerindra, tidak sama seperti Pak Jokowi yang tidak punya partai, yang juga tidak punya koalisi yang segemuk seperti Pak Prabowo rasakan hari ini. Ya seperti apa tanggapan kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.